Mas Gibran kan dekat begitu dengan Pak Prabowo. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, yang paling dekat ya sama Pak Ganjar. Kita maksudkan Gibran apapun harganya. Penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Anaknya itu Gibran. Saya tidak akan pernah, makanya saya katakan resolusi 2026, kita maksudkan Gibran apapun harganya. Apapun harus kita hentikan. Kalau kita sayang pada Republik ini, Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi. Tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Gibran itu mundur. Kami tidak menginginkan wapres yang kualifikasinya lulus SMA aja atau tidak. Saja tidak. Kami menginginkan kualifikasi wakil presiden setidaknya setingkat Dr. Muhammad Hatta yang membanggakan kita semua. Oke, untuk sebagai kalimat terakhir, kami persembahkan buku ini. Semoga kalian-kalian yang punya rezeki banyak bisa membelinya dengan jumlah banyak dan membagikannya gratis kepada mereka-mereka yang ingin membacanya. Sehingga ada kesadaran publik bahwa kita itu bisa, saya hanya menulis. Saya tidak punya duit, Bapak Ibu. Ini pun ada yang minjamkan dana untuk cetaknya. Ya, adalah yang meminjamkan orang baik. Nah, bagi kalian yang punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya, sebagai orang yang setahun ini bisa dikatakan hidup bersama para aktivis, satu hal yang saya pegang, tetap berusaha walaupun hasilnya kita tidak tahu ke depan. Tanggapan Ganjar Pranowo soal usulan Gibran dicopot dari Wapres, sebut apa sih kesalahannya? Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan munculnya usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sepengetahuan Ganjar, pencopotan pimpinan negara hanya bisa dilakukan melalui pemakzulan. Pemakzulan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya itu kenapa mencopot Wapres Gibran? Iya, saya tidak tahu itu. Apa satu alasan pencopotan kalau konteksnya dalam lembaga kepresidenan, satu apa sih kesalahannya gitu, mesti ditunjukkan. Yang kedua, prosesnya pasti harus melalui parlemen. Maka penting untuk menjelaskan apa dari pikiran-pikiran itu, atau kalau ada kesalahan, baik juga kalau ditunjukkan. Tapi kalau tidak, sungguh saya juga tidak paham. Sejauh pemahaman saya dalam konstitusi, mekanisme itu melalui pemakzulan. Nah, kalau mau makzul ada syarat-syaratnya itu. Nah, syarat itulah yang sampai hari ini saya belum tahu. Saya tidak tahu itu, apa satu alasan pencopotan. Kalau konteksnya dalam lembaga kepresidenan, apa sih kesalahannya? Mesti ditunjukkan, ucap Ganjar saat melayat ke rumah duka Bunda Yvette di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 27 April 2025. Sebelumnya juga, Ganjar Pranowo mempertanyakan dasar dari munculnya wacana pemakzulan tersebut. Menurut Ganjar Pranowo, setiap proses pemakzulan harus berdasarkan tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik tanpa dasar. Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa? Atas tuduhan apa? Ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center. Ganjar menyebut, aturan konstitusi mengenai pemakzulan sudah sangat jelas. Pemakzulan? Oh, tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas, kata Ganjar. Ganjar juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar menyampaikan penilaian atau kritik terhadap kondisi politik saat ini. Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud, kata dia. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya kepada Gibran, forum ini juga meminta Prabowo untuk mereshuffle kabinet untuk menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Wadidaw! Weleh-weleh! Ada apa dengan Ganjar?
kok puji-puji Gibran. Wah, Mak Banteng bisa ngamuk ini, Mak. Kan hebat-hebatan, kalau dapat itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, teorinya hanya satu, perwakilan, representasi. Maka kalau kemudian Anda merasa, saya anak muda, harus ada wakil anak muda, maka Anda harus terima. Anak muda sudah menjadi wakil presiden, Anda harus terima. Dari proses demokrasi. Ya kan? Kalau Anda sekarang gerundel dan tidak suka, tidak boleh, Anda terima. Suka nggak suka. Kalau tidak, segera Anda ambil besok. Anda berkompetisi. Ya kan? Siapa yang besok 2029 akan maju capres? Ya, belum tentu. Oke, mau jadi cawapres? Pengen jadi anggota dewan? Ya ada. Oke, good. Lumayan. 1, 2 mas. Lumayan. Oke. Kamu hanya zona nyaman. Hah? Gimana aku boleh berteriak? Saya ngomong gak pernah salah. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Ah, enggak. Siapa yang nyangka Ganjar Pranowo, si jagoan PDIP, yang biasanya doyan kritik dari kejauhan, tiba-tiba muncul di publik memuji Gibran Raka Buming Raka? Yap, itu beneran terjadi. Dan pertanyaan besarnya, kenapa baru sekarang? Apa ini cuma formalitas? Atau ada angin politik yang bikin Bapak Ganjar mendadak tersadar bahwa anak muda ini ternyata bukan kaleng-kaleng? Kalau kita tarik mundur, Ganjar itu dulu dikenal rajin banget bikin konten YouTube motivasi. Mulai dari lari pagi, naik sepeda, sampai kegiatan sosial di desa, semuanya dikemas keren dan menginspirasi. Orang bisa bilang, wah gubernur ini keren juga, peduli rakyat tapi tetap gaul. Tapi setelah gagal di Pilpres, konten YouTube itu mendadak hilang. Tiba-tiba hilang. Pertanyaannya, apakah itu berarti Pak Ganjar sedang nyari aman atau cuma capek menghadapi politik yang panas? Kita nggak tahu pasti, tapi yang jelas munculnya pujian ke Gibran itu bikin publik penasaran. Dalam pernyataannya, Ganjar bilang, anak muda harus punya perwakilan. Anak muda bisa menjadi wakil presiden. Demokrasi itu harus diterima. Nah loh, bahasa diplomatis banget, tapi jelas banget ada sindiran halus. Kalau nggak suka, ya terima aja, rakyat sudah memilih. Ini kayak sindiran manis, tapi menusuk bagi mereka yang masih meremehkan Gibran. Dan yang bikin orang garuk-garuk kepala, Ganjar bilang, presiden dan wakil presiden yang sekarang mengalahkan dirinya. Dia nyelipin candaan getir, oh Ibu Megawati, Anda keterlaluan. Waduh, candaan tapi pedas juga. Ini kayak kode terselubung. Pak Ganjar sadar, kompetisi politik itu keras. Dan anak muda sekarang punya power nyata, gak bisa dipandang sebelah mata. Ganjar punya pilihan lain untuk contoh anak muda yang inspiratif. Bisa saja nunjuk Ferry Irwandi, Ferry Amsari, bahkan anaknya sendiri. Tapi dia milih Gibran, dan ini pilihan gentleman. Kenapa? Karena Ganjar ngerti, Gibran itu bukan cuma wakil presiden yang kebetulan anak presiden. Dia punya insting politik tajam, loyalitas tinggi, dan kemampuan nyata. Jadi wajar Ganjar kasih respect. Tapi jangan salah, meski Ganjar kasih pujian, ada kritikan halus yang bisa kita tangkap. Misal, dulu rajin bikin konten motivasi, sekarang diam. Ada kesan hilang arah setelah kalah Pilpres. Ini sindiran ringan, tapi menohok buat mereka yang menilai Ganjar cuma show off. Kalau kita lihat konteks internal PDIP, banyak elit yang sebenarnya malu mengakui Gibran. Masinton misalnya sering bilang Gibran anak ingusan. Padahal realitanya anak muda ini lebih efektif dibanding politisi tua yang penuh drama. Jumlah staf Gibran cuma 3 orang. Padahal Ma'ruf Amin 8, JK juga banyak. Tapi hasil kerja Gibran tetap maksimal. Ini bukti, regenerasi politik itu nyata. Dan jangan remehkan generasi muda. Di sisi lain, Ganjar sadar benar posisi politiknya sekarang. Ia kalah, dan itu fakta. Pernyataan soal anak muda harus punya perwakilan seolah kode. Belajar dari Gibran, Pak Ganjar, jangan sok tua, jangan sok pintar, kalau realitas bilang lain. Terima kasih berkah waktunya ya, terima kasih.